percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah, saya akan memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan ketika beribadah. Yang pertama, beribadahlah selayaknya di gereja, memakai pakaian rapi dan disarankan dalam kondisi duduk serta mengikuti arahan pemimpin pujian. Yang kedua, tidak disarankan untuk melakukan aktivitas lain selama ibadah berlangsung serta tidak disarankan untuk makan dan minum. Yang ketiga, mengucap syukurlah sebelum beribadah, dan ikuti ibadah dari awal sampai doa berkat selesai. Pastikan koneksi internet Anda stabil. Apabila video tersendat-sendat, turunkan resolusi video agar ibadah berjalan dengan lancar. Itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Good morning, ladies and gentlemen who are loved by God. Before worship, I will give some tips that can be done when worshiping. First, worship properly in church, wear neat clothes and be advised to sit and follow the directions of the worship leader. Secondly, it is not recommended to do other activities during worship and it is not recommended to eat and drink. Third, give thanks before worship, and follow the worship from the beginning until the prayer of blessing is complete. Make sure your internet connection is stable. If the video falters, lower the video resolution so that worship runs smoothly. That's some information that I can convey. Jesus bless you. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum beribadah, ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Anda dapat mempersiapkan hosti dan anggur sebelum beribadah. Apabila Anda tidak mempunyai hosti dan anggur, roti atau biskuit dapat digunakan sebagai perlambang hosti dan teh atau sirup dapat digunakan sebagai perlambang anggur. Persiapkanlah hati Anda untuk mengikuti perjamuan kudus di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Rencana ibadah new normal akan kita mulai di minggu ketiga bulan Juli. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan saat ibadah new normal diselenggarakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah raya akan diadakan 2 sesi pada pukul 7 dan 9 pagi. Setiap sesi ibadah hanya dibatasi 50 orang saja. Karena itu setiap jemaat diharuskan mendaftar dahulu akan ibadah di sesi jam 7 atau jam 9. Pendaftaran ibadah ke nomor WA 0822 820 42727 atau langsung di grup Gereja Ebenezer. Anak-anak di bawah umur 10 tahun disarankan jangan hadir di ibadah dahulu karena ibadah ABI masih belum bisa diadakan. Ibadah anak Betel Indonesia masih dilaksanakan secara online. Bila sedang sakit, demam atau flu, lebih baik tetap ibadah di rumah dahulu. Gereja tetap menyediakan ibadah online setiap minggu jam 5 sore. Menggunakan salam sehati. Wajib menggunakan masker atau face shield di gedung gereja. Wajib mencuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja. Gereja menyediakan wastafel dan hand sanitizer. Cek suhu tubuh. Sebelum memasuki gedung gereja, asyir akan mengecek suhu tubuh jemaat dengan menggunakan termogan. Bila suhu mencapai 37,5 derajat, tidak diperkenankan beribadah dahulu dan disarankan beribadah online saja. Jaga jarak. Duduk di kursi sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Menjaga jarak saat selesai ibadah. Bila ada jemaat yang masih belum berani mengikuti ibadah di gereja, kami tetap menyediakan ibadah online yang bisa diakses hari Minggu jam 5 sore. Shalom Jemaat GBI Ebenezer yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita masih sama-sama mengikuti ibadah online. Saya minta tetap bersabar untuk mengikuti ibadah seperti ini. Karena dengan situasi seperti ini kita sama-sama boleh merasakan kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi
anugerah-Mu senantiasa melingkupi setiap kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini. Engkau juga memberkati seluruh keluarga jemaat GBI Ebenezer yang ada di rumah-rumah yang saat ini beribadah kepadamu Tuhan. Engkau menjamah setiap mereka Bapak. Engkau memberkati setiap mereka yang saat ini sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami yakin dan percaya urapan-Mu bekerja atas setiap kami baik di tempat ini maupun di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jangan jauhkan kami dari kasih karunia-Mu Tuhan, tetapi senantiasa pegang tangan hidup kami. Sebab kami yakin dan percaya, setiap kami yang percaya kepadamu, berharap kepadamu, tidak akan pernah Engkau tinggalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Mari Kau kirimkan malaikat-malaikatmu bersukacita bersama-sama dengan kami di tempat ini maupun di rumah-rumah jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh hari ini sebelum kita memuji Tuhan, kita akan sama-sama katakan Tuhan Yesus luar biasa. Ikuti saya setelah saya ngomong baru Bapak Ibu ya. Saya akan bisa dulu. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Karena ada Raja
mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuat satu pujian bersama dengan keluargaku menyembah dan melayani Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji
Kami siap mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah lebih keras kepada kami, supaya kami lebih tahu dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, apa yang sudah dipersiapkan. Mari Bapa, biarlah itu sampai kepada telinga kami, hati kami dan pikiran kami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan terus menaungi setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Kita tetap dalam tema keluarga. Nah hari ini saya ingin menyampaikan tentang tema tentang keluarga, yaitu hubungan atau komunikasi ya antara suami istri ya, anak dan orang tua dalam rumah tangga, hubungan dalam rumah tangga. Nah, penting juga bahwa sebagai keluarga yang baik kita perlu membangun sebuah komunikasi yang baik, sehingga dalam keluarga kita itu akan terus terjalin sebuah keharmonisan di dalam Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan pokok ini ya, kita akan baca firman Tuhan. Saya ingin memberikan sebuah cerita ya tentang sebuah komunikasi ya dalam rumah tangga. Jadi begini Bapak Saudara, dalam satu keluarga seorang ayah ya, sekali waktu dia memanggil anaknya. Dia punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, ya, istri 1. Nah, jadi dia panggil anaknya yang laki-laki. Nah, sebut saja lah misalnya namanya Anton ya. Dia panggil, "Ton, kamu beli Coca-Cola ya ke Indomaret ya, atau ya ke ke Alfa ya, itu yang terdekat. Kamu beli Coca-Cola." "Ya, Pak," jawab si Anton. Terus papanya bilang, "Buat papa 1, buat mama 1, buat adikmu 1, buat kamu 1. Jadi berapa?" Kemudian Anton jawab, "3, Pak." Papanya kaget. "Gimana 3? Kamu itu kan sudah besar, ngitung aja nggak bisa." Kemudian diulang lagi sama papanya, "Nih, kamu beli Coca-Cola, papa 1, mama 1, adikmu 1, kamu 1. Berapa?" Terus kemudian Anton menjawab, "3, Pak." Papanya mulai, wah, naik darah. "Kamu ini bagaimana? Kok nggak bisa ngitung? Coba nih papi ulang. Kamu beli Coca-Cola buat papa 1. Oh, papanya sudah mulai nada tinggi. "Buat papa 1, buat mama 1, buat adikmu 1, buat kamu 1. Berapa?" Anton dengan tertunduk tetap jawab dia, "3, Pak." Gitu, mulai agak takut gitu ya. Papanya kemudian langsung naik emosinya. Ya, ini hanya cerita ya Bapak Saudara ya. Kemudian dia pukul anaknya pak dengan kencang. Wah, kaget Anton, nangis. Nangis. Papanya terus bilang, "Kamu sudah besar begitu, tidak bisa menghitung. Kan papa suruh beli Coca-Cola, papa 1, mama 1, adikmu 1, kamu 1. Jadinya kan 4. Masa sederhana begitu saja nggak ngerti?" gitu. Anton sambil menangis, "Iya, Pak, tapi aku nggak suka Coca-Cola, aku sukanya Fanta." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sepele sederhana. Ternyata si Anton itu kenapa dia jawab 3? Karena dia tidak suka Coca-Cola, dia sukanya Fanta. Jadi maksud dia, ketika papanya tanya, "Iya, 3 saja Coca-Colanya karena saya suka Fanta, saya mau belinya Fanta," gitu. Tapi karena komunikasi tidak terjalin dengan baik, akhirnya jadi seperti itu. Nah, Bapak Saudara, ini hanya sebuah cerita ya, bukan kejadian sebenarnya. Tapi ini mengajarkan bagi kita bahwa penting kita berkomunikasi dengan baik ya,
dengan tenang ya, dengan kekeluargaan, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga itu dapat terjalin dengan baik. Amin. Bapak Saudara, nah mari kita mulai dalam Filipi, kita buka ayat firman Tuhan, Efesus 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat ke-32. Ya, kita akan belajar dari ayat firman Tuhan ini. Berbunyi demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Nah, Bapak Saudara, kita melihat dalam ayat firman Tuhan ada tiga kata dalam firman Tuhan yang akan kita belajar. Yang pertama adalah ramah, ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kemudian selanjutnya dikatakan penuh kasih mesra, ramah, penuh kasih mesra. Kemudian ada dikatakan saling mengampuni. Ada 3 poin: ramah, kasih mesra, mengampuni. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam berkomunikasi untuk kita punya sebuah sikap ramah, ya, kasih mesra dan saling mengampuni. Apa itu ramah? Ya, kalau kita belajar, saya ambil ilmunya dari seorang dokter, Mark Goulston. Ya, dia penulis buku 6 rahasia hubungan yang langgeng atau 6 rahasia hubungan yang abadi. Nah, dalam keramahan kita akan belajar, ya, tersenyum itu apa sih? Nah, tersenyum wajah, ya, yang menampilkan keramahan. Wajah yang menampilkan keramahan, sehingga waktu kita tersenyum, kita mengubah suasana baik bagi orang lain, bagi setiap orang yang bertemu dengan kita, ya. Dalam keluarga, waktu kita tersenyum kepada suami atau istri kita, kepada anak-anak kita, kepada semua orang dalam keluarga, ya, kepada siapa saja yang kita bertemu. Waktu kita tersenyum, artinya kita sedang menabur suasana yang baik bagi orang. Nah, kemudian ada 3 kata ajaib selanjutnya, ya. Nah, yang ini pasti kita sudah tahu. Yang pertama adalah tolong, ya. Dalam keramahan itu, kata ini, tolong. Apa sih tolong itu? Artinya ketika kita meminta orang lain untuk berbuat sesuatu kepada kita, nah, kita gunakan kata tolong, ya. Kemudian apa? Terima kasih, kata selanjutnya. Nah, apa itu terima kasih? Ketika orang lain berbuat sesuatu kepada kita, kita ucapkan terima kasih. Nah, yang ketiga adalah maaf. Apa itu maaf? Nah, ketika kita berbuat salah, mungkin berkata-kata salah, bertindak salah, nah, kita harus meminta maaf, ya, akan perkataan kita atau tindakan kita. Nah, 3 kata ajaib ini. Nah, ini pasti kita semua sudah tahu gitu ya. Tapi mungkin memang kita harus terus bangun, ya, 3 kata ajaib ini, ya, tersenyum, ya. Nah, saya tidak akan panjang di situ. Kita semua pasti sudah mengerti. Nah, saya akan mengajak kita masuk dalam apa yang diajarkan ilmunya dari Dr. Mark Goulston ini, ya. Nah, yaitu tentang hukum 5 menit pertama. Apa itu hukum 5 menit pertama? Nah, maksudnya begini, ketika 2 orang berkomunikasi, ya, saling berkomunikasi, maka 5 menit pertama itu akan mempengaruhi menit-menit selanjutnya, ya, jam-jam berikutnya, bahkan sepanjang 1 hari itu akan dipengaruhi oleh 5 menit pertama itu. Nah, jadi oleh sebab itu kita perlu memulai 5 menit pertama itu dengan hal-hal yang baik. Mulailah 5 menit pertama itu dengan hal-hal yang baik. Contohnya, ya, ketika suami pulang dari pekerjaan, ya, secara umumnya suami pulang dari kerja kan, apalagi tengah-tengah hari, ya, sepanjang hari itu dia yang memang bekerja di luar rumah, ya, dia ngalami mungkin kepanasan, ya, dan segala macam. Jadi waktu dia pulang itu sedang dalam keadaan lelah, apalagi dengan membawa beban mungkin pekerjaan dari kantor atau apa, dalam keseharian pekerjaannya dia lelah, ya, haus, ya, pulang ke rumah. Nah, begitu pulang ke rumah, istri langsung, suami itu belum duduk di kursi, ya, baru buka pintu, istri sudah, udah langsung laporan. Anak kita nomor 3 itu bandelnya luar biasa. Waduh, aku kesel banget. Mukanya mirip kamu sih jadi bandel gitu. Nah,
Jangan gitu ya. Jadi ketika suami pulang dalam keadaan pikirannya lagi susah, capek, panas gitu, sudah langsung diterima kembali hal yang seperti itu gitu. Nah, harusnya istri mengerti. Nah, mulailah 5 menit pertama ini dengan hal yang baik gitu. Nah, ya contoh selanjutnya begini Bapak Saudara. Ketika suami pulang, nah harusnya mulailah 5 menit pertama itu dengan hal yang baik. Ketika suami pulang, ya istri kan bisa melihat suaminya mungkin lelah, capek, kepanasan gitu. Nah, begitu pulang disambut dengan hal yang baik dulu. Tawarkan, "Pak, aku buatkan minum dingin ya. Nah, kamu mau jeruk, lemon, atau strawberry mungkin gitu ya rasanya. Mau yang mana? Aku siapin minum ya. Nah, dingin. Kalau dia maunya kopi ya tawarkan. Mau kopi? Aku bikinkan kopi atau minuman dingin." Nah, biarkan suami duduk, kemudian dibuatkan. Nah, kalau mungkin pulang lapar, ditanyakan, "Mau makan, Pak?" Nah, siapkan. Aku bikinin nasi goreng ya. Nasi goreng ikan asin. Nah, kesukaanmu. Nah, apalagi maksudnya nasi goreng ikan asin. Nanti aku tambahin pete kesukaanmu. Nah, suami ditawarkan kesukaannya. Oh, tentu iya, dia akan setuju. Nah, ketika sudah santai, duduk ya kan, terus tungguin suami ya, makan, minum sampai selesai. Nah ini ibu-ibu mesti belajar. Pria itu kalau sudah makan, sudah minum, kenyang, itu jinak. Nah, setelah tenang baru dilanjut, Pak. Nah, setelah makan dan minum, beras itu yang kamu makan itu beras terakhir loh. Nah gitu. Nah barulah kemudian selanjutnya, nah tadi kan di awal hal-hal yang baik ya, 5 menit pertama yang baik. Nah, setelah yang baik, tenang, suami tenang, kenyang ya, baru poin selanjutnya. Nah, kebutuhannya apa? Nah, beras itu yang kamu makan itu beras terakhir loh. Nah, perlu duit lagi. Nah, suami ketika sudah jinak, sudah tenang, oh ya, langsung keluarin uangnya. Nih ditambah buat belanja. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita belajar ya. Jadi dalam 5 menit pertama kita mengkomunikasikan hal-hal yang baik, sehingga dalam keluarga itu terus berjalan hubungan keluarga yang baik. Lanjut ya. Nah, berkomunikasi yang baik itu yang perlu kita perhatikan adalah nada. Nah, nada atau intonasi ya, intonasi kalimat. Ada perlu nada yang benar gitu ya, nada yang tepat ya, intonasi yang tepat ketika kita menyampaikan sebuah kalimat, perkataan. Orang bertengkar, Bapak Saudara, bukan hanya karena isi kalimatnya, tapi seringkali terjadi bertengkar karena apa? Nada kalimat yang tidak tepat. Nah, ya, nada kalimatnya. Pak, saya sudah coba 3 kata ajaib tadi. Maaf, ya minta tolong, ya terima kasih gitu dalam rumah tangga saya, tapi nggak berhasil ya. Kenapa? Nah, kenapa itu terjadi? Karena mungkin nada kalimatnya, minta tolongnya, nadanya menyuruh gitu loh, nadanya ngebosi, bahkan menyalahkan. Pak, tolong tutup pintu ya, tutup jendela ya. Pak, tolong anak-anak. Nadanya itu menyuruh, ngebosi. Jadi orang yang dimintai tolong, artinya kamu memang minta tolong, iya sih kamu minta tolong, tapi nadanya itu loh kok ngebos banget, nadanya nyuruh sekali. Nah, perlu kita nada itu diatur dengan baik ya. Nah, isi kalimat itu dari otak ya. Tetapi nada itu lahir dari hati. Nah, Bapak Saudara, ada satu kisah saya mendengar seorang hamba Tuhan. Ya, ini kisah dalam hubungan rumah tangga. Jadi sang istri ini kesal gitu ya, berulang kali berkata sama suaminya, kamu ini masa nutup pintu aja nggak bisa, nutup laci aja nggak bisa. Pokoknya hal yang hubungan dengan tutup, menutup, kunci, mengunci gitu. Suaminya ini agak sedikit kesulitan gitu ya, bolak-balik lupa entah atau apa begitu. Jadi terus itu terjadi begitu. Nah, sekali waktu sang suami ini ingin gimana ya caranya supaya nada istriku ini berubah gitu. Kemudian dia ajak istrinya, setelah menikah ini ya, dia ajak istrinya ke rumah orang tuanya ya suaminya.
diajak ke rumahnya. Nah, ketika diajak ke rumahnya, ternyata di rumahnya itu ya karena orang tidak mampu ya, rumahnya itu dari apa istilahnya, gedek ya, maksudnya rumah sederhana sekali, jadi tidak ada kunci gitu loh rumahnya. Ya mungkin sistemnya bukan kunci yang sekarang modern gembok atau apa, cuman seperti batang kayu hanya disangkutkan begitu ya. Nah, di dalam tidak ada kunci sama sekali, pintunya ya seperti itu, sederhana sekali. Nah, ketika melihat hal itu, istrinya kemudian berubah ya, semenjak itu berubah gitu, nadanya berubah begitu. Nah, kemudian suaminya ini berkata kepada dia, selama aku hidup, dari aku lahir sampai aku menikah dengan kamu, aku itu tidak pernah menutup pintu gitu, tidak pernah mengunci pintu, karena memang rumahnya tidak ada, di dalam tidak ada pintunya, tidak ada kunci, hanya begitu gitu. Jadi ketika dia menikah ya, membangun sebuah keluarga, menjadi sebuah kesulitan untuk dia ya, sebuah proses gitu ya, untuk dia bisa mengunci pintu gitu, kadang-kadang lupa ya mungkin atau bagaimana gitu. Nah, tapi semenjak hari itu gitu ya, istrinya tidak lagi ketika minta tolong dengan nada yang keras gitu. Kenapa sih nutup pintu aja nggak bisa? Kenapa sih gini? Nah, setelah dia melihat masa lalu ya, latar belakang ya daripada kehidupan sang suami ini gitu, yang memang adalah orang yang kurang mampu, sehingga untuk dia berproses ya adaptasi perlu sebuah adaptasi yang baru gitu. Jadi akhirnya ketika istrinya mengerti hal itu, nah istrinya mulai berubah nadanya ketika minta tolong kepada suaminya. Nah, artinya begini Pak Saudara, berkomunikasi yang baik memang kita harus perlu perhatikan nada. Nah, ketika kita sama pasangan ya, ataupun anak dengan orang tua dengan anak, ketika kita mulai belajar untuk memahami pasangan kita, baik perbedaan latar belakang, keluarga, pendidikan, itu banyak hal yang membuat perbedaan-perbedaan yang mungkin itu akan menjadi sebuah konflik ya, friksi dalam rumah tangga. Tetapi kita masing-masing mulai belajar mengenal pasangan kita, nah, maka nada itu akan berubah, komunikasi itu akan terjalin dengan baik, tidak lagi dengan nada yang tinggi, tetapi karena mengerti, mengenal, maka terbangun sebuah komunikasi yang baik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian seorang suami. Nah, saya ingin bersaksi juga, saya pribadi. Nah, karena saya dan istri memiliki latar belakang yang berbeda, ya pendidikan juga berbeda. Banyak hal-hal perbedaan yang membuat perlu sebuah proses ya dalam rumah tangga sehingga terjalin sebuah komunikasi yang baik. Nah, saya lahir dari keluarga yang dari istri dulu deh ya. Ibu Gembala bertumbuh dalam sebuah keluarga yang sangat disiplin dari seorang hamba Tuhan ya. Semuanya itu tertata dengan baik, bangun pagi semua. Nah, Bapak Ibu Saudara semua juga mungkin jemaat yang lama ya, pasti sangat mengenal ya karakter daripada almarhum Bapak Pendeta Wahyudi ya, bagaimana beliau gitu ya. Nah, saya dari keluarga yang istilahnya easy going ya, jadi tidak terlalu seperti begitu disiplin gitu ya. Jadi istri saya dibentuk dengan disiplin. Misalnya contohnya, kalau makan harus di meja makan, ada jam-jamnya tepat, jam sekian gitu. Saya tidak dibentuk seperti itu. Saya dibentuk dari keluarga yang easy going, santai gitu. Makan nggak mesti di meja makan, nggak masalah. Kadang duduk sambil nonton TV ya, atau banyak hal gitu. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang bertolak belakang gitu. Nah, awal-awal pernikahan itu menjadi sebuah kesulitan gitu ya. Wah, banyak hal-hal yang dia maunya seperti ini gitu. Nah, saya nggak bisa langsung begitu. Nah, perlu sebuah proses. Nah, kalau kita tidak saling mengenal pasangan, latar belakangnya, ya kebiasaan-kebiasaannya, itu akan terus terjadi sebuah pertengkaran yang luar biasa. Tapi ketika akhirnya saya mulai mengerti istri saya juga mulai mengerti, memahami, ya, mengenal saya lebih lagi, akhirnya kita bisa memaklumi itu. Dia tidak memaksa saya untuk harus setiap hari makan di meja makan, ya, anak-anak mencuman di meja makan gitu, karena itu menjadi sebuah kesulitan begitu ya, tidak dengan mudah gitu. Saya melakukannya begitu. Akhirnya kami bisa saling menerima ya,
Dan karena saya juga punya prinsip begini, sesuatu yang kebiasaan yang bukan dosa ya nggak apa-apa. Tapi kebiasaan nggak dosa nggak apa-apa, tapi juga begini, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau menjadi batu sandungan tentunya kita harus berubah ya, cepat berubah begitu ya, memang butuh sebuah proses. Tetapi kenapa salah? Apakah harus senantiasa ya? Kecuali begini, misalnya ada tamu ya, kita harus hormati makan bersama gitu. Ada waktu-waktu tertentu, tapi tidak selalu harus duduk di sebuah meja makan gitu. Nah itu bagi saya pribadi satu hal yang menyulitkan gitu ya. Ya sekarang nggak terlalu sih gitu ya. Tapi maksudnya begini, saya tidak suka sesuatu hal yang kaku gitu ya. Nah seperti itu. Tapi saudaranya, jadi mari kita terus berkomunikasi dengan baik, belajar terus memahami pasangan kita, karakter pasangan kita. Ketika kita mulai terus mengenal seperti apa pasangan kita, itu akan memudahkan kita berkomunikasi, memudahkan kita untuk saling mengerti. Amin. Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya dikatakan di dalam firman Tuhan kan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, nada itu akan menjadi susah jika ada kekecewaan, ada kekesalan ya dalam hati. Jadi untuk bisa terus terjalin sebuah komunikasi yang baik ya, selain nada juga perlu kita memiliki hati yang penuh pengampunan. Akan susah kalau ada kekecewaan, kesal ya. Nah, jadi jangan suami istri itu jangan membawa pertengkaran sampai di tempat tidur. Firman Tuhan kan katakan jika kita marah ya kita bisa marah karena satu hal ya, ada hal-hal yang membuat kita bisa marah gitu. Tapi jangan sampai marah-marah. Firman Tuhan katakan jika kita marah jangan sampai matahari terbenam, harus dibereskan ya sebelum tidur, apalagi sampai besok-besok. Jadi harus dikomunikasikan. Ada masalahnya apa? Dicari sebuah solusi, harus saling mengampuni. Jadi keesokan harinya sudah dengan hati yang tenang lagi, damai, sejahtera ya. Suami istri harus saling mengampuni. Saya nggak mau lah Pak, habis saya kesel, biarin aja, saya mau diemin sampai 2 hari, 3 hari, seminggu gitu. Ternyata ada yang seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan ya sebagai keluarga suami istri, kalau kita ada pertengkaran tidak boleh dibawa sampai matahari terbenam, harus segera cepat diselesaikan. Nggak mau Pak, saya tetap mau ngotot saja, biar dia tahu rasa. Nah, ya kalau memang mau ambil keputusan seperti itu, marilah coba mulai bertengkarnya dari jam 6 pagi. Jadi biar lama bertengkarnya gitu ya. Tapi jangan ya Bapak Saudara, kita belajar firman Tuhan sebagai keluarga, kita harus mengampuni. Intinya jangan ada kepahitan dalam hati kita. Nah, pengampunan itu memulihkan hubungan ya. Nah, memampukan dua pribadi, suami dan istri berkomunikasi dengan ramah. Amin. Nah, saya langsung yang ketiga ya. Tadi yang pertama adalah ramah. Di dalam keramahan kita harus memperhatikan nada ya, kalimat kita. Dan kemudian dalam komunikasi juga kita harus ada pengampunan ya, harus terus mengampuni ya. Jangan dibiarkan pertengkaran-pertengkaran berlarut-larut, diselesaikan, dibicarakan baik-baik ya. Nah, yang ketiga adalah kasih mesra. Apa itu kasih mesra? Masih dalam nasihat daripada Mark Goulston ini. Nah, kasih mesra itu adalah sebuah gaya hidup ya. Nah, kalau gaya hidup artinya dalam keseharian kita gitu. Kita harus memiliki kasih mesra ini gitu. Bukan hanya misalnya di gereja saja ketemu orang enggak, tapi dalam keluarga juga itu menjadi gaya hidup. Suami kepada istri terus kembangkan kasih mesra, istri kepada suami ya, anak-anak kepada orang tua, itu dibangun. Nah, komunikasi itu akan menjadi mudah selama ada cinta, selama ada kasih. Nah, kalau kita ya yang sudah menikah gitu, ingat waktu pertama kali awal-awal menjalin hubungan pacaran gitu kan, nah, itu karena ada cinta, komunikasi itu menjadi mudah ya, nggak susah gitu ya, nggak terlalu sulit. Mau pakai bahasa apa saja ngerti ya, bahasa apa saja ngerti. Nah, sederhananya pakai bahasa kedip-kedip aja gitu, ngerti kan. Misalnya ngapel ke rumah pasangan, duduk,
ngobrol gitu. Mau ngomong ke pasangannya, mau ngajak makan atau nonton gitu. Ada papanya di ujung gitu ya, duduk sana. Gimana cara ngomongnya? Kasih kode kan, kedip-kedip aja. Oh, artinya kamu ngomong sama papamu, aku mau ajak kamu makan, aku mau ajak nonton kamu gitu. Oh, ngerti, ini mau pergi gitu. Kedip-kedip, oh iya, tinggal ngomong ya kan. Bisa gitu, hanya dengan kedip-kedip. Nah, coba yang sudah menikah, kedip-kedip sama pasangannya gitu. Apa kedip-kedip? Apa kedip-kedip? Nah, kenapa? Karena tidak membangun terus kasih mesra dalam rumah tangga. Pak, saya sudah terangin panjang lebar dari A sampai Z. Enggak ngerti-ngerti juga gitu. Padahal sudah menikah berapa lama sama saya. Kenapa? Karena tidak membangun kasih mesra itu. Nah, di dalam kasih mesra itu, di dalam kehidupan yang penuh cinta, saya katakan, itu komunikasi itu akan menjadi mudah kalau kita terus membangun cinta, membangun kasih mesra dalam rumah tangga. Oleh sebab itu kita perlu mengembalikan cinta ya, suami kepada istri, kepada anak-anak, mesra dalam keseharian. Nah, kehidupan rumah tangga akan menjadi menyenangkan jika kita terus bangun dalam kasih mesra. Kebiasaan itu menjadi karakter. Amin. Nah, karakter itu nanti akan terus jadi kebutuhan. Nah, setiap hari ribut, bertengkar terus maunya ribut aja. Lama-lama itu jadi karakter, ya kan? Marah-marah, suami marah sama istri, istri marah sama suami. Ya. Orang tua marah kepada anak, anak marah kepada anjing peliharaan. Jadi itu ribut, suasananya ribut aja. Itu menjadi sebuah karakter. Nah, ketika jadi karakter jadi sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Tiap hari karena sudah ribut. Jadi kalau nggak ada ribut, aduh rasanya kok sepi ya. Wah, jadi kebutuhan. Pengen ribut itu. Jadi suka berantem. Berantem jadi kebutuhan. Aduh, kalau nggak berantem sehari rasanya ada yang kurang gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus bangun. Jangan kebutuhannya adalah berantem ribut setiap hari. Tapi kembangkan kasih mesra di dalam rumah tangga sehingga kehidupan kita terjalin terus, komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga. Amin, Bapak Saudara, ya. Kemesraan itu membuka tempat bagi komunikasi dan keterbukaan. Ketika kita terus membangun kemesraan dalam rumah tangga, ya, itu membuka komunikasi, ya, membuka tempat bagi komunikasi dan keterbukaan. Ketika ada kemesraan, ya, diterima, ya, berbicara dengan baik, ramah, maka orang akan dapat untuk membuka diri. Tetapi kalau sudah ditolak di awal, orang susah untuk membuka diri, bercerita. Gitu. Dalam keluarga harus ada keterbukaan. Ya. Suami terbuka kepada istri, istri terbuka kepada suami, demikian juga dengan anak-anak. Saling bercerita, ya. Untuk apa? Untuk saling mengasihi, untuk saling menolong, ya, untuk saling membangun gitu. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dalam Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 1 ini berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Artinya begini, semua orang itu mau dinasehati, tapi bukan disalahkan. Ya, orang semua senang kok dinasehati, bukan disalahkan. Nah, cuma memang terkadang kita yang kurang pandai gitu ya, bagaimana kita bisa menasehati orang. Jadi kesannya akhirnya bukan menasehati, tapi akhirnya menggurui, ya, sampai akhirnya bisa pun menyalahkan. Nah, contohnya begini, misalnya seorang istri berkata kepada suaminya, "Pak, kalau kita atau kamu lebih pagi, berkat itu akan mengalir, ya, lebih banyak. Pak, kalau kita rajin menabur, kita akan diberkati." Bukan bilang begini, kamu itu tiap hari bangunnya siang terus, dasar males, bangun pagi aja nggak bisa. Nah, itu bukan menasehati gitu loh, itu menyalahkan gitu ya. Nah, kita tidak boleh menyerang pribadi, harus menasehati dengan baik. Contoh, misalnya orang tua berkata kepada anak, nah, kalau kamu rajin belajar, kamu akan berhasil, kamu akan
jadi orang sukses kalau kamu rajin belajar. Bukan bilang, kamu ini belajarnya aja susah, makanya kamu jadi bodoh, males sih belajar. Nah, itu bukan nasihat, tapi menghakimi, menyalahkan. Ya, nggak ada orang yang mau disalahkan gitu. Tapi kalau orang dinasehati, orang akan mudah untuk menerima. Nah, yang perlu diperhatikan juga begini, Pak Saudara. Nasihat itu untuk yang dinasehati. Jadi waktu misalnya saya menasehati seseorang, nah, nasihat saya itu tentunya untuk orang yang saya nasihati, bukan kepentingan untuk saya yang menasehati, gitu ya. Jadi contohnya begini, misalnya seorang istri berkata kepada suaminya, "Pak, kalau kamu marah di depan umum, ya, marah di depan umum ya, maksudnya marah kepada orang lain di depan umum, nanti orang tidak akan menghormati kamu loh." Nasihatnya kan untuk suaminya. Kalau kamu marah-marahin orang di depan umum, orang akan tidak menghormati kamu. Tapi yang salah adalah begini, waktu istri nasihat suami, "Pak, kamu itu jangan marah-marah sih di depan umum. Aku malu deh kalau kamu marah-marah. Aku malu." Gitu loh. Nah, kenapa? Buat kepentingan dia. Kalau suaminya marah-marah, dia yang jadi malu. Padahal nasihat itu untuk untuk suaminya. Oh, gitu ya. Nah, suaminya jadi berpikir, "Oh, gitu. Kalau aku marah-marah, kamu yang malu ya gitu. Ya sudahlah, aku akan marah-marah terus biar kamu malu terus." Gitu ya. Sampai nanti terus kamu stres. Aku marah kamu biar kamu stres. Nah, kalau kamu stres, nanti kamu mati, punya alasan untuk menikah lagi. Enggak gitu. Artinya ya, nasihat itu adalah untuk kepentingan yang kita nasihati. Kita nasihati anak-anak kita ya. Nah, kalau kamu pinter, kamu rajin belajar, kan, kamu akan berhasil ya. Bukan begini, "Nak, kamu jangan nakal-nakal ya di sekolah. Kamu ini bikin nakal. Kalau kamu nakal, bikin mama malu, bikin papa malu. Kamu itu sama seperti apa?" Itu namanya menyalahkan gitu ya. Nah, jadi harus nasihat yang memang buat dia mengerti. Kalau kamu pinter, kamu rajin belajar, kamu rajin bangun pagi, itu kan untuk kamu. Kamu akan sukses. Ayo, mulai lakukan hal-hal yang baik. Nah, itu demi kamu. Amin, Bapak Saudara ya. Nah, jadi mari kita bangun kemesraan dalam komunikasi di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Yang pertama adalah mari kita terus senantiasa bersikap ramah dalam keluarga kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita ya. Bukan sering-sering harus tersenyum ya, begitu ya. Jangan senyumnya jarang-jarang, cembetut aja, enggak. Mari kita bersikap ramah ya lewat senyum ya. Jangan lupa 3 kata ajaibnya, tolong, terima kasih, maaf, dan selalu mulai percakapan komunikasi 5 menit di awal ya. 5 menit yang baik di awal. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ya, kebutuhan atau apa, tapi mulailah selalu dengan hal yang baik ya. Nah, kemudian dalam kita berkata-kata ya, bercakap-cakap, nada ya, nada yang tepat. Nada itu dari hati ya. Kenapa orang akhirnya tidak bisa menerima perkataan kita? Karena mungkin nada kita tidak tepat. Kita perlu mengetahui latar belakang orang lain seperti apa ya. Contoh seorang guru berbicara kepada anak, "Nak, kenapa kamu ini kok terlambat terus, sekolah telat terus?" Marah. Tapi coba cek ya, datang ke rumahnya. Oh, mungkin ternyata dia dari keluarga yang tidak mampu ya, sehingga tidak punya kendaraan sendiri, ada kesulitan untuk dia bisa berangkat. Mungkin dia mesti naik angkot atau apa ya, banyak hal-hal yang seperti itu perlu dikenal, perlu diketahui. Nah, ketika seorang guru misalnya tahu kondisinya, nah tentu nadanya akan berubah ya. Ada kompromi yang positif maksud saya begitu ya, untuk bisa terjalin sebuah komunikasi yang baik ya. Nada yang tepat, perlu sebuah pengampunan dalam rumah tangga ya, saling mengampuni. Nah, ada kasih mesra dalam keseharian ya, harus terus saling menasehati bukan menyalahkan. Menasehati untuk saling membangun, menasehati untuk saling membangun dalam rumah tangga, sehingga kehidupan komunikasi dalam rumah tangga terus boleh berjalan dengan baik, sehingga tercipta sebuah keluarga yang harmonis. Amin, Saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan kasih setia Tuhan, mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Engkau mati bagi setiap kami, sehingga kami beroleh kebenaran itu, kami memperoleh keselamatan itu, kami terima kehidupan kekal itu. Tuhan, kuduskan hidup kami, sucikan kami, ampuni jika ada hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, sehingga ketika kami ambil bagian, kami makan, minum dan roti dan anggur yang adalah perlambangan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh makan dan minum dengan cara yang benar. Kuduskan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Engkau juga menyucikan dan menguduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan Yesus. Dikuduskanlah roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Diberkatilah roti dan anggur ini di dalam nama Yesus, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami ketika kami makan dan minum ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap untuk makan roti dan anggur ini ya Tuhan Yesus. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah-Mu bagi kami, buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami.
Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan keluarga kami, Engkau yang memberkati keluarga kami. Biarlah makin hari Tuhan hubungan komunikasi dalam rumah tangga kami semakin baik. Ada ramah ya Tuhan, ada pengampunan ya Tuhan, ada kasih mesra, ada nasihat. Biarlah keluarga kami boleh terus menjadi keluarga yang diberkati, sehingga hidup kami, keluarga kami boleh menjadi berkat. Terima kasih pagi hari ini Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah dimanapun berada. Ketika menyaksikan tayangan ini, biarlah berkat daripada Tuhan dinyatakan atas umat-Mu. Oh, yang sakit disembuhkan, dijamah oleh bilur Tuhan Yesus, menjamah, menyembuhkan mereka semua ya Tuhan. Yang letih dan lesu mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Yang hatinya bersedih Tuhan hiburkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, kasih Allah mengalir, kekuatan Allah mengalir. Berkati umat-Mu ya Tuhan, dalam rumah tangga, setiap kebutuhan, keperluan, dalam pekerjaan, dalam sekolah, studi, berkat-Mu limpah. Terus persatukan ya Tuhan keluarga demi keluarga di dalam kasih Tuhan, sebagai pengikat yang mempersatukan, yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga terus berdoa ya Bapa. Buat kota kami Salatiga yang kami cintai, yang kami kasihi, diberkatilah Salatiga di dalam nama Yesus. Diberkatilah pemerintah daerahnya, mulai Bapak Wali Kota ya Tuhan sampai RT RW, diberkati dalam nama Yesus. Oh ya Tuhan, biarlah kiranya roh yang takut akan Tuhan turun atas mereka dalam setiap tanggung jawab keputusan yang dibuat. Biarlah yang terbaik atas dasar sungguh takut akan Tuhan, sehingga kota kami menjadi kota yang sejahtera, kota yang diberkati ya Tuhan, kota yang kondusif ya Tuhan. Kami boleh menjalani hari-hari kami dengan sukacita, dengan rasa aman dan nyaman di dalam nama Yesus. Ekonomi pulih kembali dalam nama Yesus. Ekonomi kota kami diberkati, kehidupan tatanan masyarakat diberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Indonesia, bangsa kami Tuhan, negeri kami yang kami cintai. Kami berkati dalam nama Yesus, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Setiap pulau-pulau yang ada, lautnya, tanahnya, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden ya Tuhan, wakil, para menteri yang ada, jajaran pusat, staf yang ada, diberkati di dalam nama Yesus. Berikan terus senantiasa kekuatan, hikmat daripada Tuhan, khususnya dalam kondisi sekarang ya Tuhan, untuk mengambil keputusan, bertindak dengan tepat, sehingga Indonesia kembali pulih ya Tuhan. Indonesia kembali dipulihkan, baik ekonominya Tuhan, seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Indonesia, biarlah Indonesia boleh menjadi negara yang diberkati. Indonesia menjadi negara yang masyhur, yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan dalam minggu ini. Biarlah kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, dan kami boleh terima berkat daripada-Mu. Mari saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.